Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Said Hambali yang telah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Baik Pak, di sini kami ingin wawancarai tentang topik sikap anti korupsi Pak. Bagaimana pendapat dan tanggapan Bapak tentang sikap anti korupsi? Tanpa berlama-lama Pak, langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertamanya di sini ada apa saja sikap konkret yang harus dibangun oleh individu maupun institusi dalam rangka mencegah dan melawan korupsi di Indonesia? Nah, kalau menurut saya sikap yang harus perlu dibangun itu ada antara lain yaitu integritas, transparansi, dan juga akuntabilitasnya. Nah, individu harus berani menolak gravitasi dan juga melaporkan pelanggaran dan juga serta konsisten menjunjung nilai-nilai kejujuran tersebut dalam setiap tindakan, baik lingkungan pribadi dan juga profesional. Oke, baik Pak, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua, mengapa sikap jujur menjadi fondasi utama dalam memberantas korupsi dan di mana seharusnya nilai kejujuran itu pertama kali ditanamkan? Kalau menurut saya itu kejujuran itu merupakan fondasi untuk semua nilai dari anti korupsi tersebut. Nah, tanpa kejujuran dan juga transparansi dan akuntabilitas itu, maka tidak akan bisa berjalan. Jadi, penanaman nilai ini harus dimulai dari keluarga, sekolah sejak dini. Karena karakter yang terbentuk di masa kecil akan menjadi fondasi perilaku di masa dewasa nanti. Oke, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan ketiga dan seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Baik Pak, di sini saya akan menanyakan pertanyaan ketiga, yaitu menurut Bapak siapa saja yang memiliki tanggung jawab untuk mengemban sifat amanah dalam pengelolaan keuangan dan kebijakan publik dan bagaimana cara mengukurnya? Kalau menurut saya semua pejabat publik itu aparatur sipil negara, ASN, dan juga pengelola organisasi punya amanah yang diembannya. Nah, pengukurannya dapat melakukan audit. Yang kedua, baik itu audit uang secara berkala. Yang kedua, laporan pertanggungjawaban yang transparan dan juga pengawasan dari lembaga independen seperti KPK dan juga BPK. Baik Pak, selanjutnya menurut Bapak kapan seseorang dianggap telah gagal untuk menjalankan tanggung jawabnya sehingga berpotensi membuka celah terjadinya korupsi seperti itu Pak? Seseorang itu bisa menjadi gagal karena dia mengabaikan tugasnya. Nah, menyalahgunakan wewenang ataupun jabatannya dan membiarkan pelanggaran tanpa ada tindakannya. Nah, kondisi ini bisa membuka celah korupsi karena tidak ada kontrol dan pengawasan yang berjalan sebagaimana mestinya. Oke. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Untuk pertanyaan selanjutnya, dengan cara pembangunan mental masyarakat dapat dilakukan secara menyeluruh agar budaya anti korupsi benar-benar mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari. Caranya melakukan pendidikan anti korupsi itu yang diintegrasikan ke dalam masukkan ke kurikulum sekolah. Nah, seperti kita di kampus sudah melakukan ada mahasiswa masuk di mata kuliah kewarganegaraan dan mata kuliahnya tentang pendidikan anti korupsi. Nah, yang kedua ada pembiasaan perilaku jujur sejak kecil, terus juga keteladanan dari orang tua dan juga guru. Nah, serta nanti waktu kampanye yang masif di media sosial yang sering dekat dengan dunia anak muda. Nah, terus KPK juga telah mengembangkan program seperti Tunas Integritas. Nah, itu untuk tujuannya tersebut. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara efektif membangun generasi muda yang memiliki kesadaran tinggi dan rasa takut untuk melakukan korupsi sejak dini? Nah, pengembangan mental yang dilakukan melalui pendekatan budaya, agama, dan pendidikan secara bersamaan. Nah, tokoh agama dan tokoh masyarakat perlu dilibatkan aktif dalam menyebarkan nilai integritas tersebut. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan juga konsisten akan membentuk ejak jerahnya gitu, sehingga masyarakat secara perlahan menginternalisasikan bahwa korupsi adalah tindakan yang memalukan dan merugikan bersama. Mungkin itu jawaban saya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya.
Mungkin sekian wawancara singkat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.